Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Setiawan, kelas 10 Listrik Kapal 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bab 2, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya NASA Praksara Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. 1. Masa Arkaezoin. Masa Arzaikoikum berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel 1. 3. Masa Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau dinosaurus. 4. Masa Pleistosen berlangsung sekitar 600 ribu tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial dan interglasial. Kelima, masa Holosen. Muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai perkembangannya kehidupan manusia purba. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel 1. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang, perkembangan dari jenis primata, Arthropoda, kemudian Hominidae atau bangsa kera, dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet, dan kera. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ada 4 bagian. 1. Tenaga endogen. 2. Tenaga eksogen. 3. Perubahan iklim. 4. Letusan gunung api. 1. Tenaga endogen. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 2. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia hanya menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan beberapa gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta palung Jawa atau Sunda. 2. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. 2. Air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hampasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. 3. Organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, dan mamalia. 3. Perubahan iklim. 1. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. 2. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. 3. Daratan wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut dengan paparan Sunda Shelf. Sedangkan di wilayah timur, daratan menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul atau Sahul. 4. Letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras,
Selanjutnya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. 2. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. 3. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia juga terdapat 3 teori. 1. Teori Out Africa. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 770.000 tahun lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. 2. Teori Out of Taiwan. Padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan atau penutur bahasa Austronesia menyebar ke Nusantara. Kebudayaan bercocok tanam. 3. Teori Out of Yunnan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. 1. Negrito mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Suku Siak atau suku Sakai. Proto Melayu, suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Deutero Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Australopithecus afarensis mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300 sampai 200.000 tahun lalu. Manusia purba di Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus erectus. 3. Homo. 1. Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian telah menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-cirinya tulang pipi tebal, ototnya kunyah kuat, tonjolan kuning mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun kini genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. 2. Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1981-1892 di Tringil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang berulang sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. 3. Homo. Berikut ciri-ciri manusia wajah. Tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern dari awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis, manusia wajak.
Fosil tengkorak manusia wajah ditemukan pertama kali oleh B.D. Ian Richardson di Campurdarat, Jawa Timur tahun 1889. Corak kehidupan manusia zaman praksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya dibedakan menjadi dua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan Paleolitikum. Dua, masa berburu dan mengumpulkan makanan Mesolitikum. 1. Paleolitikum. Berdasarkan 1600.000 tahun lalu, 1 juta berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens hidupnya nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares. Berdasarkan hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar, benda hasil kebudayaan hidupnya dibagi menjadi dua kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. Alat-alatnya itu flaks, alat-alat tulang, alat-alat servi batu, kapak perimbas. Yang kedua, Mesolitikum, berlangsung sekitar kira-kira 100.000 sampai 2.500 tahun lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Manusia yang hidup yakni ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Menghasilkan sampah dapur. Dikenal dengan peradaban Abrikosaurus, Roque, dan Semi-Sedenter. Mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik atau batu muda. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praksara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Masa Megalitikum. 1. Menhir, tugu batu, tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. 2. Pundan berunda, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang, dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. 3. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. 4. Dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. 4. Waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. 6. Arka batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Mengenal sistem barter. Benda hasil kebudayaan berupa alat batu sudah mulai dihasilkan pada kedua sisi. Menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Bangsa Melayu, Proto-Melayu, Melayu tua. Masa Perundagian. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Deutero Melayu atau Melayu muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Artefak besi masa perunggu Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arka, perhiasan, dan senjata. Artefak besi antara lain ditemukan dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Berdasarkan lokasi penemuan Nusantara dan ciri khas reliefnya, nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe Pejeng dan tipe Heger. Perbedaan nekara Heger 1, bentuknya tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan. Selain itu memiliki ukuran hiasan kata. Kebudayaan Dongsan Vietnam. Fungsinya memohon
keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh-roh jahat. 2. Pejeng, berbentuk ramping dengan bintang pakulnya yang menonjol ke arah luar bagian. Asli Indonesia, Bali. Fungsinya umumnya sebagai sarana upacara, tambang satu sosial dan lain-lainnya. Lambang satu sosial dan lain-lainnya. Pengaruh kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam, dan berkembang pada 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Negara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Negara Dongson termasuk tipe Heger 1. Masuk ke wilayah Indonesia, tidur melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Pengaruh kebudayaan Sahuin dan Kalanai. Kebudayaan Sahuin, kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia, berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Ciri kebudayaan Sahuin terlihat dari pola gerabah, yakni pola geometri dan pengolesan dengan warna merah dan putih. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina pada abad 5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian. Nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan. Sering berkembangnya kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai dari pandangan hidup melalui cara lisan. Ada dua cara menyampaikan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tradisi, lisan, dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan juga suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan oleh turun-temurun. Jenis-jenis folklore: 1. Mitos, 2. Legenda, 3. Dongeng, 4. Nyanyian rakyat, 5. Upacara. Upaya melestarikan tradisi lisan: 1. Wayang, 2. Wayang beber, 3. Makyong, 4. Didong, 5. Rabab Pariaman, 6. Tenggomo. Pentingnya memelihara tradisi lisan: 1. Menguatkan peran masyarakat mendukungnya, 2. Masuk kurikulum sekolah. Sekianlah penjelasan video dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.